Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ramai warawiri di media sosial kisah pasien kritis yang diduga ditolak rumah sakit di Kabupaten Goa hingga meninggal. Diduga akibat polusi pabrik smelter yang berdekatan dengan lahan persawahan, puluhan hektar padi di Kabupaten Bantaeng mati. Siswa baru di Sekolah Dasar Impres Telo Baru 11 Makassar disambut meriah dengan tarian padupa. Ramai warawiri di media sosial, kisah pasien kritis yang diduga ditolak rumah sakit di Kabupaten Goa hingga meninggal. Terungkap kapasitas rumah sakit penuh pada saat pasien dirujuk dari puskesmas. Keluarga pasien menangis, anggota keluarganya ditolak IGD RSUD Syekh Yusuf di Kabupaten Goa padahal sedang kritis. Akhirnya, pasien 66 tahun itu meninggal di dalam mobil ambulans. Kemudian, dalam waktu sekejap, rekaman videonya viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Jumat pekan lalu dengan cepat sampai di telinga Bupati Goa. Senin siang, Bupati Goa Adnan Purita Iksan meminta klarifikasi rumah sakit. Walaupun sempat tak kuat menahan emosi. Waktu dia di... Nggak kau saya tanya. Kau sudah cek tak? Pasien rupanya dirujuk puskesmas ke RSUD Syekh Yusuf. Namun pada hari itu kapasitas rumah sakit sudah penuh. Maka Bupati Goa akan mempertemukan kedua pihak untuk mencari tahu siapa yang lalai. Di sini sudah mengatakan bahwa penuh. Di sini sudah mengatakan bahwa situasi kondisi rumah sakit lagi penuh dan tidak ada kamar yang tersedia. Maka dibalaslah sistemnya itu mengatakan bahwa penuh, jangan dirujuk ke sini, minta dirujuk ke rumah sakit lain. Tetapi ternyata dirujuk ke sini. Nah, inilah yang saya minta inspektorat panggil puskesmas tersebut, panggil manajemen rumah sakit untuk siang ini dilakukan pemeriksaan di inspektorat. Di mana yang terjadi miss dan yang membuat miss itu pasti diberikan sanksi. Meski begitu, rumah sakit akan tetap melakukan evaluasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pihak rumah sakit dengan pihak puskesmas biar kita duduk bersama dulu supaya tahu betul kronologisnya bagaimana supaya tidak ada miss antara kami dengan kalau kami pasti evaluasi dengan semua pelayanan kami akan tingkatkan semua supaya tidak akan ada lagi kejadian-kejadian. Memang kalau kapasitas IGD berapa banyak Bu? Kalau kapasitas IGD itu ada sekitar 30 tempat tidur, tetapi itu terbagi-bagi. Ada untuk isolasi, ada untuk anak, ada untuk tindakan, dan ada yang semua. Pada saat kejadian memang full semua Bu ya? Ini pasien kan membutuhkan alat bantu, jadi alat bantu yang tersedia itu terpakai semua. Mutu pelayanan kesehatan akhirnya kembali dipertanyakan. Bagaimanapun juga, satu nyawa tetap saja begitu berharga untuk menjadi korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sebuah masjid bernama Fatima Umar yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar dijual oleh pemilik lahan seharga 3,5 miliar rupiah. Sontak, masjid yang bertuliskan dijual ini viral di media sosial. Masjid Fatima Umar di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar kini menjadi pembicaraan warga sekitar. Masjid ini viral usai foto masjid terpampang spanduk bertuliskan dijual lengkap dengan 2 nomor sertifikat hak milik 212 meter persegi berupa lahan kosong dan sertifikat hak milik 381 meter persegi berupa lahan tempat masjid tersebut berdiri. Para pengurus Masjid Fatima Umar pun mengakui bahwa lahan masjid tersebut milik Hilda Rahman seperti yang tertera di papan yang dipasang di depan masjid. Pemilik lahan mengklaim lahan tersebut tidak pernah diwakafkan ke warga setempat. Masjid tersebut dijual oleh pemilik lahan seharga 3,5 miliar rupiah. Masjid Fatima Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan, namun penampakan masjid tersebut belum utuh. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar pun bersuadaya untuk menyempurnakan masjid tersebut.
Awal mulanya itu, ini masjid memang ceritanya sebagai mendasar itu bahwa memang bukan kita punya. Ada pemiliknya memang. Itulah yang pasang spanduk di luar. Itu yang mendasar itu atas nama Ibu Hilda Rahman. Memang tidak pernah diwakaf ini masjid kepada warga. Pengurus dan warga sempat menemui sang pemilik pada tahun 2015 lalu untuk memperjelas status lahan yang dibangun di masjid itu. Kala itu, keluarga besar pemilik lahan mempersilahkan warga untuk tetap menggunakan dan menjamin tidak ada yang akan menuntut. Dalam bentuk musola, karena alasannya mau tinggal di kawasan sini, kemudian juga tidak. Hanya kemudian ya mereka tetap menyampaikan beberapa orang di sini, termasuk yang di sini ada saksi mata yang kemudian melanjutkan semua kira-kira pembangunannya untuk menyelesaikan masjid ini ya. Masjid. Iya, menjadi kira-kira ya bentuk yang lebih utuh ya. Semuanya di luar dari yang pemilik lahan ya. Namun berselang waktu, pemilik lahan datang menemui pengurus masjid dan hendak menjual lahan miliknya. Alasannya untuk membangun pesantren di Jakarta. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Terus berikan dukungan kepada Palestina, puluhan warga di Kabupaten Bulukumba kembali turun ke jalan menyuarakan penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Selain orasi, pengunjuk rasa juga melakukan penggalangan dana untuk Palestina dengan membentangkan bendera Palestina dan spanduk dukungan kemerdekaan Palestina dari penjajah. Unjuk rasa ini digelar di depan kantor DPRD Bulukumba dan di depan restoran pizza di Jalan Samratulangi Bulukumba Senin lalu. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa mengecam kebiadaban yang dilakukan Israel terhadap masyarakat sipil Palestina, baik yang di Gaza maupun yang di Rafah. Bahkan bendera Israel dibentangkan di tengah jalan agar bisa dilalui kendaraan sebagai bentuk protes tindakan genosida itu. Selain itu, pengunjuk rasa juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung Palestina dengan cara memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Diduga akibat polusi pabrik smelter yang berdekatan dengan lahan persawahan puluhan hektar padi di Kabupaten Bantaeng mati. Dampak dari gagal panen ini pun sangat dirasakan belasan petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil padi. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Bantaeng rusak dan dipastikan gagal panen. Peristiwa itu terjadi di Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Senin lalu. 30 hektar sawah petani padinya rusak. Paling kurang lebih 2 bulan itu ya. Puluhan hektar padi itu rusak diduga akibat polusi dari pabrik smelter yang berjarak 1 km dari sawah. Tidak hanya merusak padi, polusi itu juga diduga merusak hasil tanaman petani seperti pohon asam yang juga gagal panen. Semenjak perusahaan nikel itu beroperasi, tanaman yang berada di sekitar wilayah pabrik rusak. Pada tanaman itu mengeluarkan bintik-bintik merah dan hanya dalam waktu 2 hari saja, batang padi langsung mengering dan mati. Tidak hanya berdampak pada tanaman milik warga, dugaan pencemaran lingkungan berupa asap dan debu yang diduga berasal dari pabrik smelter juga mengganggu kesehatan warga. Banyak warga yang terserang batuk di wilayah Desa Papanloe dan Desa Mawang. Ini dampak dari perusahaan, Bu. Kena debu sama asap. Terus sebelumnya Bu tidak pernah begini di tahun-tahun kemarin. Baru kali ini begini padi yang di wilayah sini. Padinya seperti apa, Pak, ciri-cirinya? Dari awalnya itu binti-binti merah, Bu. Binti-binti merah. 2 hari 3 hari kemudian dia langsung kering. Langsung kering. Jadi tidak bisa lagi ditanam, Pak, ya? Tidak bisa lagi ditanam. Bukan cuma padi ini, Bu. Asam juga di sana juga mati. Maksudnya pohon-pohonnya di sini. Pohonnya di sana juga mati. Meski telah berulang kali melakukan unjuk rasa ke perusahaan dan pemerintah daerah, namun hingga kini belum ada upaya penanganan yang serius dari pemerintah setempat. Sementara manajemen pabrik smelter PT Huadi Nikel Alloy Group hingga saat ini masih belum memberikan keterangan resmi. Meskipun telah dilakukan upaya konfirmasi terkait dugaan polusi itu. Andi Muatsari melaporkan dari Kabupaten Bantaeng.
Antrean truk terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Maros. Demi mendapatkan pasokan solar subsidi, hampir setiap harinya sejumlah sopir truk terpaksa harus menginap di SPBU. Sudah 1 bulan lebih pemandangan truk mengantre terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Maros. Seperti di SPBU Batangase dan SPBU Balu-Balu di Kecamatan Mandai Senin lalu. Antrean truk kembali mengular hingga keluar ke ruas Jalan Poros Maros Makassar. Antrean truk ini terjadi akibat sulitnya mendapatkan pasokan solar bersubsidi di setiap SPBU. Bahkan demi bisa mendapatkan solar subsidi, para sopir terpaksa harus menginap di SPBU. Kelangkaan terjadi akibat kuota yang terbatas. Jika biasanya kuota solar subsidi mencapai 32 kiloliter per harinya, saat ini hanya 24 kiloliter. Itu pun pengiriman ke setiap SPBU dilakukan secara estafet. Meski mengalami kelangkaan, harga minyak solar subsidi per liternya masih di angka normal, yakni Rp6.800. Antri sampai malam ya Pak? Iya Pak, iya. Ada kadang kendaraan yang bermalam juga? Iya, kendaraan bisa biasa bermalam Pak. Itu penyebabnya apa Pak sampai mereka mengantri? Itu juga kayak mengantri menunggu bahan bakar itu, apakah solar. Iya, itu memang kurang karena itu 24 per hari Pak itu. Itu 24 itu satu kali pengantaran, pengiriman atau? Tidak Pak, itu sampai biasa dikirim tak 16, atau pada 8, kayak biasa. Itu dalam sehari Pak? Iya, itu artinya 24 dalam sehari, tapi artinya tidak dikirim langsung 24, dikirim langsung 24. Jadi biasa tak 8, tak 16. Gitu. Dan itu selalu habis Pak tiap harinya Pak ya? Iya.